Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP channel Sharing and Learning. Lanjut teman-teman, kali ini kita akan bahas soal pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi terbaru 2022. Dan kali ini khusus untuk teman-teman di PGSD ya, profesional atau bidang studi IPA. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya ya. Boleh juga nih teman-teman follow IG aku di cispi_47, cispi_47. Join juga di grup belajar ya, Telegram, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, yang pertama kita mulai dengan kisi-kisi di sini di indikator nomor 51 ya, dengan submateri yaitu langkah metode ilmiah atau penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran. Di sini akan diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan tepat. Nah, kalau kita lihat indikatornya berarti udah jelas ya. Di sini akan ada jadi semacam acak itu ya, metode ilmiah yang diacak. Jadi nanti kita mengurutkan. Yang penting teman-teman itu tahu urut-urutan untuk metode ilmiah itu apa saja gitu intinya. Oke. Urutan tahapan metode ilmiah berikut ini yang benar adalah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti tugas kita adalah menyusunnya. Nah, dalam kita menyusun itu jangan kita baca satu-satu kita urutkan ya, itu nanti lama buang waktu. Kita nanti pakai metode eliminasi saja. Kita lihat dari depannya dulu, lalu mana yang paling tepat gitu teman-teman. Oke, jadi untuk metode ilmiah sendiri, ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, pastinya kita perlu yang namanya merumuskan permasalahan. Nah, masalah apa sih yang akan kita lakukan penelitian itu? Lalu setelah itu kita menyusun kerangka berpikir. Ya, langkah-langkahnya nanti akan seperti apa? Disusun dengan kita menduga-duga jawaban sementara, yaitu dengan hipotesis ya. Kita susun hipotesis, kita lakukanlah uji coba atau eksperimen. Dari hasil eksperimen itu kita analisis data-data yang ada, kita tarik kesimpulan dan kita tulis dalam bentuk laporan penelitian. Setelah itu bisa juga kita presentasikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari opsi A, B, C, D, E, di sini ada 3 dan juga 4. Kita bandingkan antara 3 dan 4 ya. 3 itu menyusun kerangka berpikir, sementara 4 adalah merumuskan masalah. Apakah kita susun dulu kerangka berpikir atau rumuskan masalah dulu? Yang jelas kita rumuskan masalah ya, masalahnya itu apa? Nah, berarti ini adalah nomor 1. Setelah masalah kan baru ada penyusunan kerangka berpikirnya. Tidak serta-merta langsung sudah ada langkah-langkahnya, belum ada permasalahannya, gitu kan ya. Nah, artinya untuk yang di depan ini ada angka 3-nya, kita bisa eliminasi. Kita tinggal menyisakan D dan juga E, gitu. Di D dan E itu yang kedua adalah nomor 3 dan nomor 2 di sini ya maksudnya ya. Nah, setelah rumuskan masalah, itu apakah menyusun kerangka berpikir atau kita menyusun hipotesis? Yang mana dulu? Apakah kita susun langkah-langkahnya atau kita buat dugaan sementara, jawaban sementara? Iya, kita susun dulu kerangka berpikirnya. Jadi yang kedua adalah nomor 3 dulu. Ya udah jelas ya jawabannya adalah yang D, karena yang E kan udah tidak sesuai. Ya udah berarti ketemu jawabannya gitu teman-teman. Kalau kita lihat juga bisa nih dari belakang. Belakang itu yang D itu 1 ya, menulis laporan pastinya di belakang ya. Atau mungkin paling belakang itu bisa setelah menulis laporan dipresentasikan. Tapi kadang selesai di menulis laporan. Sementara yang E itu 7 menguji hipotesis. Gitu. Jadi jelas ya, di sini antara menguji hipotesis dan juga menulis laporan pastinya yang terakhir yang menulis laporan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi di sini untuk urut-urutan dari metode ilmiah itu sendiri. Tadi dari awal sudah ada merumuskan masalah, lalu ada kerangka berpikir, hipotesis, eksperimen, analisis data, tarik kesimpulan, dan juga menulis laporan
penelitian. Nah, nanti ketika di soal itu tidak mesti tidak mesti lengkap seperti ini, tidak mesti semuanya ada gitu. Kadang cuma ada 4 urutan atau 5 urutan, yang penting nggak boleh kebalik. Maksudnya nggak boleh kebalik itu gini. Misalkan di situ ada kita jawabnya apa ya? Nah, dari merumuskan masalah, lalu menyusun hipotesis misalkan, dan melakukan eksperimen. Jadi di sini tidak ada menyusun kerangka berpikir. Jadi langsung antara merumuskan masalah ke menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, lalu menarik kesimpulan. Nah, misalnya seperti itu. Itu bisa. Tapi tidak boleh kebaliknya, misalkan nih, merumuskan masalah, lalu susun hipotesis, tarik kesimpulan dulu, baru eksperimen. Nah, itu yang tidak bisa dibalik. Tapi mungkin saja nanti di soal itu tidak lengkap seperti ini ya. Oke, next. Kisi-kisi yang kedua adalah tentang organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Untuk indikator nomor 52, yaitu nanti ada gambar model sistem pernafasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernafasan perut. Nah, ini jelas ya, pasti ada gambar. Dan kita fokus ke pernafasan perut. Itu. Jadi harus paham gambarnya tentang pernafasan perut dan kita tahu urut-urutan pernafasan perut itu yang bagaimana. Oke. Yeps, pada pernafasan perut terjadi proses apa ini? Pada pernafasan perut terjadi proses gitu ya mungkin soalnya. Ya, silakan dibaca dulu opsinya. Jadi kan pernafasan ada dada, ada perut. Yang membedakan antara pernafasan dada dan juga pernafasan perut itu adalah otot yang bekerja. Di mana pada pernafasan dada itu nantinya adalah otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernafasan perut itu adalah otot diafragma. Sini ya, diafragma. Nah, karena indikatornya adalah pernafasan perut, jadi kita fokus ke pernafasan perutnya gitu. Oke, ada dua ya yang perlu diperhatikan, yaitu inspirasi. Inspirasi itu kita menghirup udara masuk ya, menghirup oksigen, dan ekspirasi, X itu kan berarti keluar, ins itu kan artinya masuk. Nah, ekspirasi itu berarti mengeluarkan, udara keluar atau mengeluarkan karbon dioksida gitu. Nah, nanti bedanya seperti apa antara inspirasi dan juga ekspirasi itu tadi. Jika inspirasi itu otot diafragmanya berkontraksi. Ya, otot diafragma itu kontraksi. Lalu diafragmanya itu nanti akan mendatar. Jadi rongga dada itu membesar. Nah, kalau kita sedang bernafas pernafasan perut kan rongga dada kita naik tuh, jadinya membesar. Nah, kalau rongga dadanya sudah membesar, maka tekanan udara itu jadinya mengecil. Dan paru-paru kita akan mengembang. Sehingga tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara dapat masuk. Sementara kebalikannya untuk ekspirasi, itu otot diafragma relaksasi ya. Tadi kontraksi, sekarang relaksasi. Santai, itu relaksasi, relax. Dan dinding perutnya yang kontraksi. Lalu diafragma itu jadi terangkat atau melengkung. Menekan rongga dadanya, jadi volume rongga dadanya ini kebalikannya jadi mengecil. Dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru itu keluar. Jadi kita dapat mengeluarkan udara. Itu ya. Nah, jadi yang tepat itu yang mana? A. Otot diafragma kontraksi, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Apakah benar? Benar ya? Oke, ya kalau udah ketemu benar ini ya udah, tapi kalau teman-teman mau cek, kita cek yang lain. B. Tekanan rongga dada mengecil, udara keluar. Nah,
Kalau tekanan rongga dadanya itu mengecil, itu seharusnya udaranya masuk ya. Udara harusnya masuk nih, tidak keluar. Salahnya di sini. C. Paru-paru mengembang ketika detak jantung berkontraksi. Apakah benar teman-teman paru-paru mengembang ketika detak jantung berkontraksi? Tadi yang kontraksi bukan detak jantungnya ya, tetapi otot diafragma. Ini juga bukan. D. Otot antar tulang rusuk mengecil. Otot antar tulang rusuk mengecil. Otot antar tulang rusuk itu berarti pernafasan dada. E. Tekanan udara dalam paru-paru berkurang. Ini juga bukan. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah yang A. Ini sepertinya yang ditanyakan adalah untuk inspirasi atau udara masuk ya. Kurang mungkin soalnya. Next ya buat teman-teman semuanya yang kita mau persiapan tahap 2 pretest PPG-nya supaya lebih maksimal karena akan dilaksanakan sebentar lagi ya di bulan Mei buat teman-teman yang mau join di CISP Bimbel pretest PPG tahap 2 dengan kita simulasi berbasis CAT dan juga nanti ada full Zoom. Silahkan teman-teman bisa daftar. Cara daftarnya nanti aku sertakan linknya ada di deskripsi ya lewat Telegram atau teman-teman bisa DM aku di IG cisp_47. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Di sini ada gambar lagi ya, udara masuk dan juga udara keluar, inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi pernafasan perut menyebabkan ekspirasi. Ya, kita fokus di situ. Yang ditanyakan adalah ekspirasi. Yang A. Rongga dada membesar. Kalau rongga dada membesar artinya kan tekanan udara kecil. Nah, kalau tekanan udara kecil nantinya udara akan masuk. Nih, kalau rongga dadanya membesar seperti ini, aduh mana? Nah, rongga dadanya membesar, maka dia nanti udara akan masuk. Berarti inspirasi, bukan ya? Yang B. Otot perut relaksasi. Ekspirasi itu benar, relaksasi. Tapi yang relaksasi adalah otot diafragma. Yang C, diafragma melengkung. Nih, ada juga gambarnya ya. Kelihatan diafragma mengendur atau melengkung. Ya udah jelas, ini jawabannya. Yang D, udara masuk jelas tidak ya. Ekspirasi, X itu kan keluar. E, otot diafragma kontraksi. Kontraksi itu berarti masuk. Ini juga bukan. Harusnya otot diafragma relaksasi. Next, gambar di bawah ini merupakan organ sistem pernafasan. Ada dua jenis pernafasan, yaitu dada dan perut. Nah, pada saat melakukan pernafasan perut, yang terjadi adalah A. Menahan udara di dada, diafragma berkontraksi, mengeluarkan udara dari perut. Ini ya, kalau diafragma kontraksi, artinya udara masuk, makanya bukan keluar. Jadi, salah yang A. B. Hidung menahan udara, dada tetap datar, rongga perut mengembang. Nah, yang datar itu bukannya dada, tetapi diafragmanya ya. Lalu yang mengembang itu adalah rongga dada. Berarti ini juga bukan. C. Menghirup udara melalui mulut, menahan otot diafragma datar. Melalui mulut itu bukan menghirupnya, tetapi mengeluarkannya. Jadi kita menghirup lewat hidung, lalu dikeluarkannya melalui mulut, ya, bukan menghirupnya. D. Otot diafragma mendatar, ya. Tekanan udara di rongga dada mengecil, udara terdorong masuk. Ya, ini inspirasi, benar ya? Dada mengembang, diafragma datar, menghirup udara melalui mulut. Harusnya tetap melalui hidung, keluarnya lewat mulut, gitu ya.
Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya, masih tentang organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Di sini diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Oke, fokus ke pencernaan ya. Makan makanan ini berarti hubungannya mungkin enzim. Yaps, di sini makanan yang keluar dari lambung ke usus itu, usus halus, bagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan makanan yang mengandung 1, 2, 3, 4, 5 zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah yang mengalami pencernaan kimia. Protein iya, amilum, glukosa, lemak tidak ya, vitamin juga tidak. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah yang D. Pasti udah bisa nih teman-teman kalau yang ini. Mudah ya. Lanjut. Next. Proses pencernaan makan makanan melibatkan organ dan enzim. Hubungan yang benar antara organ, enzim, serta fungsinya adalah A. Mulut itu enzim petialin yang mengubah amilum ke glukosa. Benar ya? Di mulut ada enzim tialin. Oke, betul. Coba kita cek dulu. B. Pankreas itu ada lipase, benar. Di pankreas ada lipase. Apakah mengubah gliserol menjadi asam lemak? Gliserol bukan mengubah gliserol ya, justru menjadi asam lemak dan gliserol gitu. Jadi lipase ini nanti fungsinya untuk mencerna lemak susu atau memecah lemak susu bisa ya, dipisah menjadi gliserol atau asam lemak gitu. Jadi bukan. C. Usus 12 jari itu sukrase iya. Sukrase itu fungsinya adalah memecah sukrosa menjadi fruktosa dan juga glukosa. Ini asam amino, bukan ya? D. Usus halus. Oke, enzim di usus halus ada maltase, sukrase, dan juga laktase. Ini erepsin, kan ya? Yang E. Lambung. Di lambung ada enzim pepsin, itu mengubah protein ke glukosa, bukan ke glukosa ya, ke pepton ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Next ke kisi-kisi selanjutnya, masih sama ya submaterinya, dan dengan indikator ini enggak 52 sih, tadi udah 51, 2, 3, ini 54, belum diedit. Indikator 54 ya. Diberikan fenomena tentang diastol atau sistol. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Oke, jadi ini tentang sistol dan juga diastol. Dalam proses memompa darah, jantung mengalami dua fase, yaitu sistol dan diastol. Kondisi otot jantung pada fase sistol. Oke. Intinya kalau pada sistol itu jantungnya berkontraksi ya. Jantung itu berkontraksi. Kontraksinya jantung itu artinya nanti kalau kita lihat gambarnya seperti mengempis gitu. Menyusut apa ya bahasanya. Nah, itu adalah posisi ketika jantung kontraksi. Nah, ketika jantung berkontraksi, serambi itu akan mengembang karena menerima pompaan darah ya, dan bilik akan menguncup karena memompa darah. Berarti ini sesuai dengan opsi yang A ya. Serambinya mengembang dan biliknya menguncup. Intinya itu, atau dibolak-balik, bilik menguncup, serambi mengembang, itu juga boleh. Sementara untuk fase diastol itu kebalikannya. Fase diastol itu fase di mana jantungnya berelaksasi. Ya, relaksasi itu kalau gambarnya mengembang. Nah, ketika berelaksasi itu bilik jantung yang mengembang sementara serambinya menguncup. Nah, di situ aja. Nah, ini dia gambarnya. Jadi
Yang sebelah kiri adalah posisi sistol ya, di mana yang bawah ini adalah bilik yang menguncup, sementara serambinya itu mengembang. Dan sebelah kanan itu merupakan gambar dari diastol, di mana serambinya akan menguncup, sementara bilik yang mengembang. Oke, next gambarnya sama ya dengan yang barusan. Kita lihat di sini pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas adalah, kita lihat yang A itu sistol, yang B itu diastol. Yang A itu jantung berkontraksi, yang B itu jantung relaksasi. Yang A itu biliknya menguncup, lalu serambinya mengembang, yang B kebalikannya, gitu ya. Oke, A. Mengilustrasikan tekanan sistol, benar, ketika otot jantung berkontraksi. Iya, udah tepat, udah ketemu nih teman-teman. Nggak perlu dicek sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. B. Mengilustrasikan tekanan sistol, bukan, B itu diastol. Jadi udah nggak usah dibaca lanjutannya ya. Lanjut, B. Mengilustrasikan tekanan sistol, bukan juga. A. Mengilustrasikan tekanan diastol, bukan lagi. A. Mengilustrasikan tekanan diastol, ini diastol maksudnya ya, diastol. Iya benar sih diastol, ketika suplai darah ke aorta berhenti kira-kira 1/10 detik. Ini enggak ya, jadi jawabannya adalah yang A. Tepat sekali tadi, mengilustrasikan tekanan sistol ketika otot jantung berkontraksi. Nah, kalau teman-teman pastinya pernah cek tekanan darah ya. Tekanan darah misalkan 120/80. Nah, 120 itu menunjukkan sistol, 80-nya itu menunjukkan diastol. Itu, teman-teman. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan kali ini buat teman-teman semuanya. Selalu sih aku doakan semoga teman-teman yang kemarin sudah tes ya di tahap 1 bisa lulus, amin, dan teman-teman yang akan berjuang di tahap 2 ini juga bisa dimudahkan, bisa lulus semuanya ya. Jangan lupa untuk join di grup Telegram dan juga join di CISPI Bimbel Pretest PPG 2022. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam CISPI Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.